membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Maka izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ingat kami kepadamu, Kau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata perbuatan tanganmu. Baik, Bapak Ibu, untuk tema bulan ini adalah Thanks God for loving me first. Ya, artinya adalah terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengasihi aku terlebih dulu. Minggu lalu Pak Gembala sudah bagikan Bapak Ibu dari kitab 1 Yohanes 4. Ya, saya menyimak, saya mencerna apa yang mau dibagikan oleh Pak Gembala dan saya belajar karena 1 bulan itu khotbahnya itu harus satu aliran Bapak Ibu ya, harus satu nafas, nggak bisa nyimpang karena tema besarnya itu. Jadi saya belajar dan bergumul apa harus saya bagikan Bapak Ibu. Dan saya sedikit kita ulas ya khotbah Pak Gembala minggu lalu. Bapak Ibu boleh kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak akan membahas itu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 kemarin Pak Gembala bagikan dari ayat ini ya, dikatakan di situ. Bapak Ibu sudah dapat ayatnya ya. Mungkin bisa ditampilkan juga di layar. Saya langsung baca, Bapak Ibu simak juga. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Waktu saya baca ayat ini dan kemudian sorenya juga saya ikut ibadah, ya. Pak Ferry ada singgung bagaimana pertama kali Pak Ferry jumpa dengan Bu Dewi ya, waktu sekolah itu. Jadi saya sedikit kutip Pak ya, jadi Pak Ferry itu lihat Bu Dewi itu siapa gitu ya. Gadis yang cantik di pojokan sana begitu. Jadi ada ketertarikan Pak Ferry kepada Bu Dewi waktu itu dan inisiatif Pak Ferry untuk kemudian mendekati dan kemudian juga menyatakan perasaan. Jadi saya dapatnya kata ini inisiatif. Nah, waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu, ini adalah inisiatif Tuhan untuk Dia menyelamatkan manusia. Jadi kalau kita hari ini jadi anak Tuhan, anak Allah, kita selamat itu bukan karena usaha, pekerjaanmu, jerih lelahmu, cari Tuhan, bukan. Tetapi adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan kita. Bisa ngerti Bapak Ibu? Betul? Inisiatif Allah atau ide dan tindakan Allah, Dia mengambil rupa menjadi manusia untuk menebus hidupmu, hidup saya, hidup kita semua. Ini inisiatif Tuhan, ide dan pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di kitab Kejadian 3, bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Di sana kita juga menemukan inisiatif, ide dan tindakan Allah. Pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa karena makan buah yang dilarang itu, Allah, nanti bisa baca di rumah ya, Allah berjalan di tengah taman itu dan mencari manusia itu dan istrinya. Allah bertanya, di manakah engkau? Tapi karena manusia sudah berbuat dosa, manusia sembunyi. Ide, inisiatif dan tindakan Tuhan
untuk mencari di manakah manusia itu. Di manakah kita hari ini. Lalu nanti baca berikutnya ayat di bawahnya juga. Pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa dan mereka mengetahui mereka itu telanjang. Maka mereka malu dan sembunyi. Lalu Tuhan apa? Membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakan kepada mereka. Ide dan inisiatif Allah, tindakan Allah untuk melindungi tubuh manusia ciptaannya itu dengan baju supaya tidak kedinginan. Waktu binatang itu dipotong, darah dicurahkan itu melambangkan tentang penebusan dan pengorbanan darah Yesus. Itu semacam nubuatan Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi ke depan itu seperti itu. Darah Yesus dicurahkan untuk menebus kita, untuk melindungi kita, membayar kita harganya lunas. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan kalau saudara hari ini ada di gereja, saudara bisa ibadah dengan baik, saudara boleh melayani Tuhan. Sekali lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan karena engkau hebat, engkau kudus. Aku dari lahir sudah Kristen Pak, bapak, opungku, nenek moyangku, itu dulu pendeta. Bukan karena itu Bapak Ibu. Itu semua karena ide, inisiatif Tuhan untuk menebus hidupmu. Kenapa? Di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Coba kita akan lihat Bapak Ibu. Ini penting. Saya bacakan Bapak Ibu. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang mencari Tuhan. Karena semua sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus sadar itu. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang benar, bukan karena hidup kudus, tetapi karena kita dibenarkan. Bisa nangkap Bapak Ibu ya? Jadi saudara jadi hari ini jadi orang benar karena dibenarkan. Itu kasih karunia Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Jadi kembali Bapak Ibu, bahwa semua adalah kembali kepada inisiatif dan ide Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kalau kita kembali ke 1 Yohanes 4 tadi Bapak Ibu ya, kita agak loncat-loncat sedikit ya Bapak ya, untuk membantu dan menolong dalam kita memahami. Kenapa hari ini kita bisa mengasihi Tuhan? Kenapa hari ini kita bisa melayani Tuhan? Kenapa hari ini kita bisa hidup benar, hidup kudus? Berusaha hidup benar di hadapan Tuhan karena pertolongan Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi, karena ide dan inisiatif Tuhan, kasih itu kita terima dari Tuhan dan kasih itu terus bertumbuh, terus berkembang sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti akan mengasihi sesama. Ya, ini hukum pertama dan terutama, dan hukum kedua. Tidak bisa saudara hidup mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak peduli dengan sesama. Itu nonsen, tidak masuk akal. Nah, kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Alkitab selagi menegaskan dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 Bapak Ibu. Ayat 19, ini bagus sekali. Dikatakan di situ apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Itu adalah ide Tuhan. Itu adalah tindakan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, I love you God. Nah Bapak Ibu,
Hari ini kita akan belajar dari satu perikop di Alkitab dari Perjanjian Baru, Lukas 15 ayat 1 sampai ke 7. Kita akan belajar di situ bagaimana Tuhan Yesus, Allah yang sudah menjadi manusia itu, punya ide, inisiatif dan tindakan untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. God is good. Karena Tuhan sudah mengasihi aku terlebih dahulu. Baik, kita akan Bapak Ibu kita akan buka di Lukas 15. Lukas 15 ayat yang pertama sampai yang ke-7 Bapak Ibu. Sudah dapat semua? Baik, saya akan baca, Bapak Ibu boleh simak baik-baik. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Katakan amin. Bapak Ibu bisa memahami ya alur cerita ini dengan kita membaca ayat 1 sampai ke 7. Nah Bapak Ibu, waktu saya baca perikop ini saya gali, saya eksegese dan saya menemukan minimal 3 Bapak Ibu. 3 hal, ide dan pekerjaan Tuhan karena Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita sehingga kita bisa berkata thanks God because you loving me first. 3 hal Bapak Ibu. Kita akan belajar, kita akan kupas. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat di ayat yang 1 dan kedua. Dikatakan di sana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah Bapak Ibu, dosa itu tidak memandang level, ya, tidak memandang level usia, tua, muda, atau strata ekonomi, ya, mau orang kaya, orang miskin, pejabat, mau rakyat biasa, semua bisa melakukan dosa dan sudah berbuat dosa. Ya, tadi saya kutip ayat di Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah Bapak Ibu. Nah pada waktu itu datanglah orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Jadi yang datang itu orang-orang berdosa Bapak Ibu. Ya, yang dicap pendosa oleh masyarakat pada waktu itu. Ada penzina, ada penjudi, ada pemabuk, ada pembunuh, perampok Bapak Ibu. Mungkin ada juga koruptor di situ ya. Datang sama Tuhan. Kenapa mereka datang sama Tuhan Bapak Ibu? Karena
Waktu mereka datang sama Tuhan, mereka mendapatkan pengajaran. Yesus mengajar, Yesus menasehati. Yesus menyampaikan pesan-pesan ilahi. Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mereka orang-orang berdosa. Mereka orang-orang yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan jahat. Mereka berbeban berat. Waktu mereka datang kepada Yesus, mereka mendapatkan kelegaan. Aku ini ternyata berharga di mata Tuhan. Yesus menyembuhkan. Yesus membangkitkan orang mati. Waktu mereka sakit, mereka datang disembuhkan. Itu adalah kebutuhan mereka. Dan mereka mendapatkan itu. Sehingga ada kerinduan yang besar orang-orang itu untuk datang kepada Yesus. Dan perhatikan Bapak Ibu, ayat yang kedua. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ide dan tindakan Tuhan adalah Dia menerima dan makan bersama-sama dengan kita, orang berdosa ini. Katakan amin Bapak Ibu. Kita ini orang berdosa. Tapi Tuhan menerima dan makan bersama kita. Ini yang dikeluhkan oleh ahli Farisi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa Yesus makan dengan mereka orang berdosa? Orang Farisi ini orang yang tahu agama Pak Bu. Mereka tahu Taurat di luar kepala. Sampai karena saking di luar kepalanya tuh mereka sampai lupa. Sehingga tindakan dan perkataan tidak sinkron. Nah, itu yang sering Tuhan singgung dengan orang-orang ini. Mereka berkata tentang hukum tetapi mereka melanggar hukum itu sendiri. Itu saking hafal ayat Bapak Ibu. Sampai tindakannya berlawanan dengan ayat. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus menerima dan makan bersama-sama orang berdosa. Bapak Ibu, dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu, yang namanya makan bersama itu mempunyai makna yang sangat dalam Bapak Ibu ya. Itu adalah simbol penerimaan, itu adalah persahabatan, itu adalah persekutuan. Tanpa sekat, duduk semeja, sehidangan, ngobrol tanpa ada batas. Jadi Yesus makan bersama-sama, bersekutu, berbincang-bincang dengan orang-orang berdosa itu. Dan mereka sangat diberkati karena diterima keberadaan mereka. Sementara masyarakat pada waktu menolak, meminggirkan, memarjinalkan mereka. Tapi Yesus menerima, datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dari situlah Yesus mengajar, Yesus menegur, Yesus menasehati. Yesus berkata, bertobat kamu. Karena kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Bertobatlah. Dan mereka bertobat. Hidup mereka diubahkan. Zakeus adalah pemungut cukai yang pada waktu itu dibenci oleh orang Israel. Kenapa? Mereka itu memungut cukai dan kadang-kadang melebihi dari nilai pajak yang harus diambil. Sehingga mereka dibenci. Mereka dianggap pengkhianat. Kenapa? Mengambil cukai lebih untuk kerajaan Romawi. Tapi hasil dari apa? Penerimaan Yesus dengan makan bersama. Bapak Ibu perhatikan, Zakeus bertobat, betul? Zakeus bertobat. Zakeus berkata, aku akan mengembalikan 4 kali lipat orang yang pernah kutipu. Yesus, Zakeus mengalami metanoia atau perubahan pola pikir. Orang kalau ngambil 1, dia akan kembalikan. 2, dia enggak. 4. Ini kalau Tuhan enggak tusuk hatinya paling dalam dengan firman, enggak akan terjadi. Lalu salah satu murid Tuhan Yesus namanya Lewi atau Matius, ini juga mantan pemungut cukai Bapak Ibu. Bertobat.
ikut Yesus, ikut melayani. Nah Bapak Ibu, tidak ada orang yang terlalu berdosa yang tidak bisa diselamatkan. Katakan amin. Artinya sebesar apapun dosamu, sekelam apapun masa lalumu Bapak Ibu, Tuhan berkata, dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Katakan amin. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni dan diselamatkan Tuhan Yesus. Ini kenapa? Tuhan berinisiatif untuk menerima dan makan bersama dengan orang berdosa. Siapakah orang berdosa itu Bapak Ibu? Kita lah, siapa lagi? Tidak usah tunjuk yang di sana. Kita ini orang berdosa. Tapi hari ini kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita punya stempel ahli waris kerajaan surga. Karena Yesuslah yang pertama kali menerima kita apa adanya dan makan bersama-sama kita. Bapak Ibu, penerimaan Tuhan Yesus melampaui penolakan manusia. Kita mungkin ditolak oleh banyak orang, mungkinkah ditolak oleh keluarga, kita ditolak oleh masyarakat. Tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan menerima kita, apa adanya kita. Yang penting kita mau datang sama Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan berubah. Aku ini bejadamu Tuhan, ubahlah, bentuklah seturut kehendak-Mu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi bagaimana penerapannya hari ini Bapak Ibu bagi hidupmu? Tuhan menerima apa adanya. Kalau saudara hari ini masih dalam belenggu ikatan dosa, apapun itu, mari datang sama Yesus. Karena Tuhan terbuka, mari datang kepadaku. Aku terima engkau apa adanya. Makan bersama aku, kata Tuhan. Maka gereja tidak boleh menolak orang datang. Siapapun boleh datang ke gereja karena mereka perlu Tuhan. Mereka perlu kasih. Mereka juga harus diselamatkan. Mau yang datang mohon maaf, waria, bencong, gereja terbuka. Mereka harus temukan Yesus di gereja. Harus dapatkan kasih itu. Itu yang akan mengubahkan mereka. Nanti jangan kalau ada misalkan waria datang, enggak jadi datang Pak. Mereka mau ke gereja akhirnya belok ke toilet, pura-pura ke toilet. Karena kita memandang sinis mereka. Tuhan tidak pernah memandang rendah siapapun. Dia menerima semua. Mari datang kepadaku. Katakan amin Bapak Ibu. Kita tidak boleh menolak siapapun. No one, siapapun tidak boleh. Karena Tuhan juga tidak menolak. Tuhan mengasihi. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Kita lihat di ayat yang keempat. Poin pertama bisa paham ya. Mengerti Bapak Ibu ya. Baik. Poin kedua Bapak Ibu yang kita akan belajar. Yesus mencari dan menemukan domba yang sesat. Itu poin kedua. Ayat 4 dikatakan apa? Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Tuhan menggambarkan bahwa betapa bernilainya 1 ekor domba itu di hadapan sang gembala. Dia tinggalkan 99 ekor domba di padang gurun demi mencari 1 ekor yang bandal ini. Yang dablek ini, yang suka lari-lari, suka sembunyi. Tuhan menilai dan menghargai 1 jiwa itu sangat berharga di hadapannya. Dan kasih Tuhan itu enggak omon-omon Pak. Tahu omon-omon ya? Enggak omon-omon dia.
Allah mengambil rupa menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Tuhan tidak mati untuk 2-3 orang, enggak. Tuhan tidak mati untuk satu suku, tidak. Tuhan tidak mati untuk satu ras bangsa, tidak. Tuhan mati untuk semua manusia. Saudara dan saya. Satu orang, satu domba. Tuhan sangat menghargai itu. Sejahat apapun dia, seburuk apapun perangainya, Tuhan mengasihi dia. Memang iya. Andai kata Bapak Ibu, ini andai kata ya. Orang yang paling jahat di dunia siapa? Bapak Ibu boleh sebut. Misalkan ini Hitler, tahu ya Adolf Hitler ya. Dia yang mencetuskan perang dunia kedua itu. Dengan dia membunuh kurang lebih 6-9 juta orang Yahudi awalnya dengan masuk ke dalam kamp konsentrasi. Andai kata orang ini, dia bertobat terima Yesus, diampuni enggak? Diampuni Bapak Ibu. Loh Pak, enggak adil lah. Dosanya besar, dia bunuh orang. Akibat perang dunia kedua itu 60 juta manusia di bumi musnah mati waktu itu. Dampaknya Bapak Ibu. Penderitaan yang tak habis-habisnya. Masa dia diampuni? Diampuni Bapak Ibu. Ini memang kadang enggak masuk akal dengan logika kita. Tapi sekali lagi tidak ada yang terlalu berdosa yang tidak diampuni. Kalau dia waktu mau ditangkap itu, waktu di Berlin itu, mau ditangkap, dia terima Yesus, maka dia diampuni dosanya. Tapi faktanya dia enggak Bapak Ibu. Dia bunuh diri bersama istrinya. Artinya dia tidak percaya Yesus. Maka dia mendapatkan penghukuman kekal. Karena dosa dan pelanggaran yang sangat besar. Nah Bapak Ibu, orang yang terhilang itu banyak alasan dan faktor penyebabnya. Yang pasti tadi kita sudah belajar, dosa. Ya, dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Apapun alasannya, dosa adalah dosa. Itu tidak bisa menyatukan kita dengan Allah. Lalu pemberontakan, ketidaktaatan, melawan, memberontak, itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita tidak tunduk kepada Allah. Maka kita akan terpisah dari Tuhan Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar di Roma tadi ya. Semua orang sudah menyeleweng. Sudah menyimpang jalannya. Lalu orang, faktor ketiga mungkin orang tidak tahu kebenaran. Makanya dia jauh dari Tuhan. Dia tersesat karena tidak tahu kebenaran. Nah kita yang sudah tahu kebenaran ini Bapak Ibu jangan coba-coba jadi domba yang tersesat. Coba tengok kanan kiri. Kayak domba tersesat enggak gitu. Kalau tersesat ke gereja puji Tuhan lah. Tersesatnya di night club kan susah nanti. Padahal saudara sudah jadi domba. Saudara sudah tahu kebenaran. Jadi jangan bilang enggak tahu kebenaran ya. Karena kita sudah belajar banyak firman Tuhan. Harus berbuah. Ada orang yang enggak tahu kebenaran. Makanya dia terhilang dari Tuhan, tersesat. Lalu pilihan bebas, free will. Orang bisa percaya Tuhan, bisa menolak Tuhan. Orang bisa menjadi orang yang beragama atau jadi ateis. Itu kadang-kadang memang kepada pilihan pribadi. Ya. Di luar negeri sudah banyak Bapak Ibu ya, orang yang menjadi ateis. Nah sekarang bagaimana kalau tadi Tuhan mencari dan menemukan domba yang tersesat. Nah sekarang bagaimana Tuhan dalam penerapannya, dalam kehidupan realnya. Bagaimana Tuhan mencari domba-domba tersesat ini. Tentu lewat Roh Kudus. Kita sudah mendengar firman Tuhan berkata Roh Kudus, Roh penghibur, ya, Roh penolong. Dia yang akan menginsafkan, mengingatkan kalau kita mau buat dosa, sudah berbuat dosa. Jangan. Itu melanggar firman, jangan lakukan.
Saudara masih punya suara hati nurani begitu Bapak Ibu? Masih ada ya? Kalau saudara mau buat dosa, jangan. Kalau saudara sudah berbuat dosa, bertobat. Ada dalam hati kecil kita, itu Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan, menegur, dan mengajak kembali. Jadi Bapak Ibu jangan mematikan suara hati nurani. Sebab kalau sudah mati Bapak Ibu, saudara tidak akan dengar apa-apa. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Jadi kalau sudah ditegur Tuhan, bertobatlah segera dan jangan berbuat lagi. Katakan amin. Ya. Lalu apa Bapak Ibu lewat firman Tuhan, lewat ibadah, ya. Saudara mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar, menegur, menasehati. Ayo kamu balik kepada jalan Tuhan. Ayo kamu bertobat. Ayo kamu berubah. Ayo kamu melayani. Ayo kamu sungguh-sungguh. Itu firman Tuhan. Jadi kalau dapat teguran firman Tuhan lewat gembala, lewat pengkhotbah, atau lewat siapapun juga, orang tua menegur. Ingat, itu firman Tuhan yang mengajar kita supaya kita kembali lagi ke jalan itu. Bapak Ibu, sifat domba itu paling gampang lupa jalan. Betul itu. Makanya domba itu selalu berkelompok. Tapi kalau udah satu yang bandal ini suka nyerempet ke sana. Tidak tahu dia, mana tadi kawan-kawan ini. Domba paling gampang keluar dan tidak tahu jalan pulang. Mudah-mudahan Bapak Ibu bukan domba yang seperti itu. Ya, ingatlah bahwa rumahmu adalah di sini. Ya, ingatlah hari Minggu ibadah. Sebab itu adalah kumpulanmu, itu adalah komunitasmu. Saya kemudian, yang kemudian berikutnya Bapak Ibu lewat gereja dan komunitas. Ya, ini penting juga Bapak Ibu, karena gereja ini menjadi wadah bagi kita untuk saling apa? Mendoakan, menasehati, saling mengingatkan, saling bersekutu Bapak Ibu. Ini penting, jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Semakin giat, apalagi situasi dunia ini semakin kacau, tidak semakin baik. Lebih baik saudara cari Tuhan dalam gereja Tuhan, ibadah. Saya lihat satu video kesaksian ya dari seorang anak muda yang namanya Rizky. Dia itu dulu pelayan Tuhan di gereja, pemain musik ya. Pokoknya sudah melayani Tuhan. Lalu dia itu mengalami proses dalam hidupnya, dalam rumah keluarganya, ya. Bapaknya itu penjudi kelas berat, semua harta terjual, jatuh miskin sehingga dia kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan begini? Aku sudah berdoa, aku sudah melayani. Kenapa bapakku tidak berubah? Sehingga satu ketika dia itu masuk ke dalam gereja setan. Ya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar, dulu itu ada namanya Children of God, nah, itu gereja setan. Ya. Bukan gereja seperti ini Bapak Ibu, memang seperti ya mereka manipulasi ya, seperti gereja, tapi bukan gereja. Di situ semua ibadahnya adalah menyembah setan. Dia masuk dalam gereja setan. Salah satu syarat untuk masuk dalam gereja setan itu dia harus punya surat keluar dari gereja yang lama. Nah, dia minta sama pendetanya, Pak, saya minta surat keluar dari gereja saya, dari gereja dia pelayanan. Karena saya mau pindah gereja, sama pendetanya tidak dikasih. Tidak dikasih, karena pendetanya mau jumpa dulu. Berkali-kali tidak dikasih. Dan pendetanya, teman-temannya sepelayanan punya feeling, ini anak pasti ada masalah. Makanya mereka mendoakan. Didoakan terus, digumuli terus. Nah, karena ada orang yang peduli, ada orang yang mendoakan, kuasa Tuhan, Rizky ini bisa lepas dari jerat gereja setan. Kenapa? Ada komunitasnya,
ada yang menarik kembali, ada yang mendoakan, sehingga dia nggak sampai masuk terlalu dalam okultisme atau gereja setan. Nah ini fungsi salah satu adalah gereja kita ini, komunitas kita ini komunitas rohani, saling mendoakan, saling mendukung, saling mengasihi, peduli. Amin Bapak Ibu ya. Jadi jangan segan-segan kalau ada masalah cerita, berbagi beban. At least kalau kita tidak bisa bantu, kita yang lain bantu doa. Kita cari solusi. Amin Bapak Ibu. Nah, ini cara Tuhan juga untuk menarik domba-domba yang sesat, domba-domba yang hilang. Lalu lewat pengalaman hidup Bapak Ibu. Bisa juga kadang-kadang Tuhan pakai itu untuk menarik kita kembali. Lewat penderitaan, lewat sakit penyakit. Saya pernah kesaksian, bapak saya ini orang keras kepala. Seumur hidup itu jarang ke gereja. Saya pernah cerita ya kesaksian. Karena dia juga dulu mantan muslim. Dia punya konsep bahwa aku berbuat kebaikan. Itu saja cukup. Jadi bisa dikatakan dia Kristen KTP. Tapi lewat penderitaan, lewat sakit penyakit dialami, membuat bapak saya itu datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Sudah kondisi sakit, sudah pakai oksigen, sibuk mau ke gereja. Macam mana mau pergi? Bikin repot yang sehat. Tapi at least dia punya kerinduan cari Tuhan di masa sakitnya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang Tuhan izinkan juga. Lewat pengalaman hidup, Tuhan tarik kita. Nah problemnya adalah Bapak Ibu, ada orang yang mengalami penderitaan, kesukaran, tapi justru malah lari dari Tuhan. Ada. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama mungkin yang lihat TikTok tahu lah ya. Ada satu artis, ya, enggak usah sebut namanya, malah tinggalkan Tuhan. Ya, tidak apa-apa, itu urusan dia lah, itu hak dia. Tapi kita doakan saja, enggak usah dihakimi, enggak usah dicerca. Ya. Istri saya kadang-kadang lihat itu, waktu dia live, dia jualan gitu, komen-komennya, Yudas gitu, kasihan juga ya. Yudas gitu. Akhirnya dia mentalnya down, enggak jualan lagi. Yang jualan anggota dia. Ya enggak tahan juga kan dicerca Yudas Iskariot. Itu urusan dia lah. Ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang di sini, jangan pernah coba-coba menyimpang. Jangan pernah coba-coba lari. Jangan pernah coba-coba menyesatkan dirimu. Ya, Tuhan memang mengasihi. Tapi jangan pernah mencobai Tuhan. Katakan amin. Setia, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang terakhir, kita lihat ayatnya yang ke-6. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Surga bersukacita karena pertobatan satu orang Bapak Ibu. Ya, satu orang bertobat, surga bersukacita. Bapak Ibu perhatikan, di ayat ini, di frase sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. Waktu saya cari dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, kata domba yang hilang itu dalam bahasa Yunani itu artinya apololos. Artinya adalah binasa, musnah. Jadi domba yang tersesat ini tidak hanya sekedar hilang semata, tapi itu sudah binasa, sudah musnah. Makanya begitu ditemukan ini, bersukacita sekali surga. Karena yang sudah hilang, mati, musnah ini kembali. Ini begitu dalamnya firman Tuhan Bapak Ibu. Karena begitu saudara lepas dari kasih Tuhan, saudara lari dari kasih Tuhan, saudara menolak Tuhan Yesus, saudara mati, bukan sekedar terhilang. Saudara musnah, mati. Nah begitu saudara kembali kepada Tuhan karena kasih-Nya, surga bersukacita luar biasa.
Kenapa Bapak Ibu? Dalam kitab Yudas 1 ayat 23 dikatakan begini, tidak usah buka ya. Menyelamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi orang yang tersesat itu bukan sekedar hilang jalan tidak tahu pulang, tapi dia sudah ada di dalam api. Maka Tuhan merebut mereka dari api. Bagian kita adalah memberitakan firman Tuhan, menginjil, menyampaikan kebenaran, merebut mereka dari api. Katakan amin Bapak Ibu ya. Surga bersukacita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang dibaptis, sudah percaya Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru, baptis, terima baptisan air Bapak Ibu. Kita ini seharusnya bukan bersikap cuek-cuek bebek, enggak. Kita harus antusias. Tidak hanya sekedar ucapkan selamat ya sudah baptis di grup, bukan. Seharusnya datang dan salami, peluk, kalau perlu kasih hadiah. Kenapa? Yang binasa ini sudah dihidupkan karena kasih Tuhan. Kita menduplikasi apa yang terjadi di surga. Surga itu sampai tepuk tangan, sorak-sorai, wah, trompet berbunyi. Karena satu jiwa diselamatkan, maka kita juga harus begitu. Jadi saya usul Pak Gembala kalau ada yang baptis nanti mungkin dikasih souvenir. Ya kan? Bentuk penghargaan kita. Yes, kau sudah selamat. Kau sudah diselamatkan dari api. Katakan amin Bapak Ibu ya. Iya, itulah nilai satu jiwa di hadapan Tuhan. Di hadapan kerajaan surga. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, jadi inilah kenapa kita bisa berkata, thanks God, because you love me first. Ini kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Waktu Rizky itu ya, yang tadi saya ceritakan, yang tadi sempat ikut gereja setan. Waktu dia pelepasan, dia cuma dibilang pendetanya, nanti waktu pelepasan, bilang aja, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Waktu dia berkata begitu Bapak Ibu, dia masuk dalam alam roh itu. Ada tangan Tuhan yang menarik dia, tapi di belakang juga ada tangan setan yang menarik dia. Tapi dia berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Perkataan itu membuat dia terlepas dari kuasa jahat. Tuhan Yesus baik, kebaikan Tuhan itu sangat bernilai dalam hidup kita. Bahkan melebihi hidup kita sendiri. Oleh karena itu jangan anggap remeh kemurahan Tuhan hari ini. Jangan pernah anggap remeh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mungkin salib hanya sebatas salib sekarang. Tapi dulu di sana Yesus tergantung untuk menebus hidupmu. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya akhiri dengan satu kesimpulan Bapak Ibu. Di ayat yang keempat. Ya. Di frase terakhir. Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Tak terduga cara Tuhan mengasihi kita. Dan dia tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Dia akan cari dan temukan. Sampai kita sembunyi lubang semut, Tuhan cari. Karena kita berharga. Dia mati untuk kita. Untuk saudara dan saya. Katakan amin Bapak Ibu. Karena itu hargai pengorbanan Yesus. Dengan hidupmu berubah. Sesuai dengan pertobatan. Jangan pernah hidup dalam dosa. Suam-suam kuku. Jangan. Hiduplah dalam kebenaran. Ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang bisa saudara lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. God is good all the time. Katakan amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu.